Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiandi Narendrawati. Saya dari kelas 1A dengan NIM 3320223945. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Sebelumnya, sistem pencernaan pada manusia dibagi dua subdivisi anatomi, yaitu traktus digesti yang meliputi rongga mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, dan usus besar. Kemudian yang kedua yaitu organ aksesoris yang meliputi gigi, lidah, kelenjar saliva, hati, empedu, dan pankreas. Berikut ini adalah sistem pencernaan pada manusia. Ada 10. Yang pertama yaitu mulut, yang kedua faring atau tenggorokan, yang ketiga yaitu esofagus atau kerongkongan, sedangkan yang keempat ada hati, yang kelima lambung, keenam empedu, ketujuh pankreas, kedelapan usus halus, kesembilan usus besar, dan yang terakhir yaitu rektrum dan anus. Sistem pencernaan pada manusia pertama kali terjadi di mulut. Pada mulut, ketika makanan dimasukkan dan gigitan pertama serta dikunyah pada makanan pada mulut tersebut, itu disebut dengan pencernaan mekanik. Kemudian air liur yang mengandung enzim-enzim itu disebut dengan pencernaan kimiawi. Setelah makanan itu dicerna pada mulut, akan dilangsungkan ke bagian faring. Faring merupakan organ yang menghubungkan antara rongga mulut dan esofagus. Dalam faring ini terdapat 3 bagian, yaitu nasofaring, ovofaring, dan laryngofaring. Setelah itu, makanan yang masuk ke dalam faring akan didorong masuk ke dalam tabung berotot esofagus. Esofagus memiliki panjang kurang lebih 25 cm. Pada esofagus ini terdapat gerakan peristaltik di mana makanan itu diremas-remas agar menjadi molekul yang lebih kecil supaya mudah untuk diserap oleh tubuh. Dalam esofagus ini terdapat katup epiglotis yang berfungsi untuk mencegah makanan atau minuman masuk ke dalam trakea agar kita tidak tersedak. Setelah makanan masuk ke dalam esofagus, akan diteruskan ke lambung. Pada lambung ini ada 3 bagian, yaitu fundus, bodi, dan atrum. Pada lambung ini juga terdapat pencernaan kimiawi dan juga mekanik. Kemudian pada lambung ini terdapat sphincter pyloric yang berfungsi untuk mencegah zat-zat yang telah dipilih oleh lambung ini masuk ke dalam usus halus. Setelah makanan tersebut dicerna di lambung, kemudian akan menuju ke usus halus. Pada usus halus ini terdapat 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari yang berfungsi untuk menyerap makanan-makanan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu jejunum atau usus kosong. Pada usus kosong ini juga terjadi penyerapan pada empedu dan pankreas. Kemudian bagian ketiga yaitu ileum atau usus penyerapan. Pada ileum ini akan terjadi penyerapan kembali. Kemudian usus halus ini merupakan bagian terpanjang atau organ terpanjang yang terdapat pada sistem pencernaan manusia. Setelah zat-zat makanan tersebut sudah diserap, kemudian tinggallah sisa-sisa makanan akan diteruskan masuk ke dalam usus besar. Pada usus besar ini makanan akan disimpan, zat sisa tersebut akan disimpan berbentuk feses dan akan dieliminasi sebelum dikeluarkan. Kemudian setelah dieliminasi dan sudah diserap oleh usus besar akan masuk ke dalam rektum. Pada rektum ini zat makanan sisa yang telah diserap dan dieliminasi akan dikeluarkan melalui rektum atau anus. Berikut sistem pencernaan pada manusia yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.